Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Maret. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Maret ini ya. Oke, menarik. Ya, dengan kombinasi ini aku melihat gini. Pertemuan kamu dengan orang-orang tertentu dalam konteks apapun ya, misalnya konteks pertemanan, konteks hubungan romantis, konteks pekerjaan, ada intervensi semesta di situ untuk kebaikan kamu gitu. Kalau misalnya kamu nggak dapetin apa yang kamu mau, kalau rencana kamu nggak berjalan seperti yang kamu mau, atau kamu kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang, kehilangan apalah gitu ya, semesta punya sesuatu yang lebih baik, bahkan jauh dari apa yang bisa kamu pikirin gitu. Karena apa kadang ketika kita kehilangan sesuatu atau seseorang, kita berpikir itu yang terbaik yang bisa kita dapat. Padahal semesta punya sesuatu nih yang jauh lebih baik buat kamu. Tapi karena pikiran kita terbatas gitu untuk mengerti jalan pikirannya Tuhan, jadi kita kadang suka nggak terima, suka ya itu manusiawi. Aku juga kayak gitu masih ya. Jadi gitu kita berpikir, makanya itu bikin kita sedih banget gitu. Karena kita melihat itu sebagai sesuatu yang berharga banget. Padahal nih semesta udah kayak berusaha bilang sama kita, udah lepasin aja, aku punya sesuatu yang lebih baik buat kamu, sesuatu yang lebih pas buat hati kamu. Dan gini, satu hal lagi, ada seseorang gitu, ada seseorang yang masih mikirin kamu atau mikirin kamu ya, bisa jadi ini orang lama, orang baru, dan ada intervensi semesta untuk hubungan kamu dengan orang ini ya. Kalau misalnya ini orang lama, oke kita bahas lebih lanjut. Oke. Wow, asik banget sumpah. Nih, yang tadi aku bilang ya, ini cakra keempat, cakra hati. Cakra hati itu berbicara tentang apa? Rasa aman, rasa damai, hati yang tenang. Itu kalau misalnya cakra hati kita seimbang gitu. Kalau misalnya nggak seimbang, ya itu kebalikan dari apa yang tadi aku sebutkan. Kenapa bisa begitu? Kalau misalnya nggak seimbang, kenapa bisa nggak seimbang? Mungkin masih ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, mungkin ada sesuatu yang belum kita bereskan. Makanya itu kayak uh, mengguncang keseimbangan cakra hati kita gitu ya. Itu artinya sebuah reminder juga, ada nih yang perlu kita tengok, apa nih yang masih mengganjal di hati kita. Apakah itu rasa marah, rasa sedih, belum bisa mengikhlaskan sesuatu yang terjadi di waktu lampau. Ingat, ini sebuah reminder buat kamu ya, untuk kamu yang masih belum bisa ikhlas atau belum bisa menerima apapun yang udah gak ada lagi di hidup kamu gitu. Oke, kalau misalnya kamu masih berproses memang butuh waktu, tapi kalau misalnya udah agak lama dan kamu masih belum bisa ikhlasin gitu, ini sebuah reminder buat kamu ya, untuk mengikhlaskan itu gitu, untuk memaafkan itu dan move on gitu dengan hidup kita. Karena apa? Yang tadi aku bilang di awal, ada intervensi semesta untuk kebaikan kamu, dan semesta punya sesuatu yang jauh lebih baik yang semesta mau datangkan di hidup kamu. Kenapa aku bilang gitu? Nih, udah dikonfirmasi. Di sini ada man holding a coin. Ini nggak masalah ya laki-laki atau perempuan. Ini cuma lebih kepada energi. Ada sesuatu nih, pintu finansial yang baru, orang yang akan membantu kamu membuka pintu rezeki kamu yang baru. Dan di sini ada desan. Desan ini sebuah indikator yang positif ya. Terutama gini, terutama aku melihat dengan vibe atau energi tentang kehilangan sesuatu atau seseorang gitu. Kayak semesta mengembalikan lagi keceriaan, kebahagiaan, seperti menyinari kegelapan di hidup kamu, terutama jika ada hubungannya ya, goncangan signifikan dalam dunia finansial atau pekerjaan kamu, atau bisa jadi juga untuk kamu yang kehilangan orang-orang tertentu. Semesta kayak mengembalikan lagi nih warna di hidup kamu, menyinari, mengembalikan sinar lagi di dalam hidup kamu. Ini sebuah konfirmasi ya, kamu akan melihat ada sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, seiring berjalannya bulan Maret, kamu akan melihat itu terwujud di realita kamu. Dan aku juga mau mengingatkan, kita sebagai manusia, pikiran kita terbatas untuk bisa memahami rencana yang Tuhan semesta punya buat hidup kita gitu, sesuatu yang jauh lebih baik, yang kadang kita gak bisa ngerti gitu. Oke, kita bahas lebih lanjut. Nih ya, Six of Cups, tema kamu. Six of Cups itu kayak menengok sesuatu di belakang. Mungkin belum bisa ikhlas juga ya. Atau gini, Six of Cups itu juga bisa berbicara sebagai indikator bahwa ada dari orang masa lalu yang mau datang lagi di hidup kamu. Nih sebuah reminder gitu ya. Jadi ketika beneran datang, siapapun ya, mau saudara, mau temen yang udah lama gak berkomunikasi, ini bisa juga kayak orang yang terhubung dengan kamu secara romantis, dia mau datang lagi. Ini biar kamu gak kaget gitu, ini sebuah
intro ya. Dan Six of Cups ini juga berbicara tentang kayak semesta nih mau ngasih nih, satu lagi kartu yang membicarakan bahwa semesta mau ngasih kamu sesuatu ya. Kamu tinggal membuka hati, menyiapkan wadah untuk menampung berkat semesta gitu ya. Ibaratnya kamu punya ruang nggak gitu, kamu membuka hati kamu nggak ketika semesta mau mendatangkan sesuatu yang baik, yang indah, yang menyenangkan buat hidup kamu, atau kamu malah menutup hati kamu gitu karena kamu masih fokus atau masih ada yang mengganjal di hati kamu ya. Ya, di dasar decknya ini Wheel of Fortune. Keadaan akan berbalik, lalu ini juga berbicara sesuatu yang tidak terduga, dan ini juga mengindikasikan bahwa ada intervensi semesta gitu ya. Kayak berbicara ada faktor takdir, ada faktor momentum, ini waktunya. Kayak kartu ini tuh berbicara seperti itu. Blessing kamu Three of Pentacles di dasar deck. Six of Swords, berlayar ke air yang lebih tenang gitu. Berlayar ke tempat yang lebih pas buat hati kamu. Dan gini, kalau di deck yang klasik itu ya, orangnya kan berlayar ke air yang lebih tenang dan yang kelihatan cuma punggungnya aja. Itu artinya kayak ya udah apapun yang terjadi di belakang, ya udah ikhlasin aja, nggak usah ditengok-tengok lagi. Kalaupun ditengok sebagai sebuah pembelajaran, bukan stuck di masa lalu ya. Karena apa? Three of Pentacles ini mengindikasikan bahwa kita adaptasi dengan sesuatu yang baru. Misalnya lingkungan pekerjaan yang baru, rekan kerja yang baru, orang-orang baru yang mau datang di hidup kita. Kita belajar kompromi lagi, adaptasi, kolaborasi. Ya, ini sebuah sinyal yang bagus berbicara tentang konteks bisnis dan pekerjaan. Dan kamu kayak semesta akan mendatangkan orang-orang baik yang akan support kamu dalam perjalanan jiwa kamu gitu ya. Ini juga sebuah indikator berbicara tentang progresi finansial yang baik. Nih tantangannya, Eight of Pentacles di tantangan kamu. Nih lihat ya. Di dasar deck Moon, ini kartu Moon di deck ini ya. Kayak dengan Eight of Pentacles jadi tantangan kamu, mungkin kamu udah apa ya, kayak kehilangan semangat kerja, kehilangan motivasi, atau udah mulai ogah-ogahan nih sama hidup atau sama pekerjaan. Dan sebagian dari kamu kayak merasa kamu nggak tahu nih mau kemana setelah ini, karena dengan The Moon ini kayak ada misteri ilahi di sini, ada kekuatan semesta, ada kekuatan semacam semesta sedang intervensi di balik layar gitu. Ada sesuatu yang nggak terlihat yang intervensi untuk kebaikan kamu. Dan gini, dengan The Moon di sini kamu jangan biarkan rasa takut kamu, atau karena The Moon ini tuh juga berbicara tentang sesuatu yang ada di alam bawah sadar kita ya. Rasa takut itu jangan sampai menghalangi kamu untuk bergerak, atau gini, ada ganjalan-ganjalan di dalam alam bawah sadar kamu yang mempengaruhi hati kamu gitu. Sesuatu yang terjadi di masa lalu yang belum beres, yang mempengaruhi hati kamu, cara kamu melihat dunia, cara kamu bersikap, interaksi kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal gitu, kenapa itu masih mengganjal, terutama jika waktu sudah berlalu atau waktu sudah berjalan cukup jauh dari momen kamu kehilangan atau kecewa gitu ya. Advice-nya buat kamu, Two of Wands gini, di depan kamu itu jalan udah terbuka, karena Two of Wands itu kan setelah Ace of Wands gitu ya. Ketika kamu mendapatkan inspirasi, kamu mendapat dorongan di hati kamu terpanggil untuk melakukan sesuatu gitu ya. Gak harus melakukan sesuatu yang besar gitu. Kayak misalnya kayaknya aku udah lama deh pengen belajar masak, kayaknya udah lama deh aku pengen mencoba hal ini atau mencoba hal itu, tapi kamu gak lakukan. Banyak excuse-nya, banyak alasannya, sibuklah, inilah, itulah gitu. Two of Wands itu kayak gitu, kamu melihat potensi atau kamu udah merasakan panggilan untuk melakukan hal-hal tertentu, tapi kamu banyak pertimbangannya, banyak momen berpikirnya, karena kamu mungkin udah nyaman dengan kondisi itu, atau kamu tadi ada sesuatu yang belum beres gitu ya. Jadi itu kayak ganjel, dan itu bikin kamu resisten untuk bergerak gitu, atau untuk melakukan perubahan pada diri kamu. Karena di sini Eight of Pentacles juga jadi tantangan kamu gitu. Mungkin kamu juga udah terpikir untuk melakukan sesuatu ya, biar hidup kamu lebih berwarna, lebih berbeda, atau mencoba bidang pekerjaan yang baru, mencoba merealisasikan ide bisnis kamu. Tapi itu tadi, ada sesuatu yang ganjel untuk kamu mengambil langkah gitu ya. Dan aku selalu bilang, ketika kita di persimpangan jalan, atau kita mau melakukan sesuatu, terus ada sesuatu ganjalan gitu, tanya hati kamu, ada apa di situ?
gitu ya. Dan yang terakhir, outcome-nya adalah Page of Cups. Lihat ini Two of Wands, di dasar decknya Three of Wands. Gini, ketika kamu melanjutkan gitu ya, ketika kamu akhirnya mengambil keputusan, oh aku mau ada perubahan, oh aku akhirnya mau melakukan hal ini, oh aku mau move on nih sama hidup aku, mau mengikhlaskan, aku mau mengupgrade diri aku mau ada yang berbeda sama hidup aku. Nih lihat, Page of Cups, sesuatu yang baru di dunia realita kamu ya. Ini sebuah indikator menyenangkan bahwa ada hal yang menyenangkan mau datang di hidup kamu. Bisa juga ini karena page itu berbicara membawa pesan ya, sebuah komunikasi, dan karena cups itu sesuatu yang um, menyenangkan buat hati kamu ya. Ini juga berbicara tentang, lagi-lagi Page of Cups itu berbicara tentang ide-ide atau ekspresi kreatif diri kamu yang kamu wujudkan di realita kamu, dan kamu membangun momentum dengan Three of Wands di sini. Apa yang kamu bangun ketika akhirnya kamu memutuskan untuk oke, aku mencoba atau melakukan hal ini, itu membangun momentum, dan kamu melihat progresi itu ya ke arah yang menyenangkan dan asik buat kamu. Oke, kita tutup dengan satu kartu lagi. Conclusion are within reach. Gini, conclusion are within reach ini aku kayak melihat semua pertanyaan kamu, hal-hal yang tidak kamu pahamin, pertanyaan-pertanyaan kamu tentang apa yang terjadi di waktu lampau gitu. Akhirnya seiring berjalannya bulan Maret ini, jawaban-jawaban atas pertanyaan kamu gitu ya, kamu akan mendapatkan kayak momen aha gitu. Oh, aku mengerti, kayak momen hidayah, momen pencerahan gitu. Oh ya, aku mengerti akhirnya kenapa hal itu terjadi. Oh, aku mengerti kenapa waktu itu aku dipertemukan sama orang ini. Oh, aku mengerti kenapa aku harus melewati hal ini gitu ya. Kamu akhirnya melihat kayak momen pencerahan itu di bulan Maret, dan itu juga bisa akan membantu memproses apapun yang ada di hati kamu ya, yang mungkin masih mengganjal gitu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.